Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Tetap semangat untuk kuliah daring bagi mahasiswa prodi farmasi. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan bicara tentang vitamin larut air. Yang sebelumnya kita telah membahas beberapa vitamin-vitamin yang tidak larut di dalam air tetapi larut di dalam lemak. Nah, sekarang kita akan membahas tentang vitamin-vitamin yang larut dalam air tetapi tidak larut di dalam lemak. Vitamin yang larut dalam air yakni vitamin B, kemudian vitamin C. Ada dua jenis vitamin yang larut dalam air, yakni hanya B dan C. Vitamin B sendiri terdiri dari beberapa jenis vitamin B, yakni vitamin B1, B2, B3, B4 tidak ada. Yang sebelumnya memang B4 adalah ada, akan tetapi setelah hasil penelitian lebih lanjut ternyata yang dimaksud dengan senyawa vitamin B4 tersebut bukan merupakan vitamin, atau senyawa tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai vitamin. Kenapa? Hal ini diakibatkan dari fungsi senyawa tersebut atau vitamin B yang dimaksud, B4 yang dimaksud, ternyata bisa digantikan oleh senyawa lain dan bukan merupakan kebutuhan dari tubuh manusia. Selanjutnya adalah vitamin B5, vitamin B6, vitamin B7, vitamin B9, vitamin B12. Untuk vitamin B, penamaan istilah B1 hingga sampai B12 berdasarkan dari histori atau sejarah penemuannya masing-masing. Untuk vitamin B4, kemudian vitamin B8 dan vitamin B10 dan 11, seperti tadi yang saya katakan, ternyata senyawa-senyawa yang dimaksud bukan termasuk pada golongan vitamin. Maka oleh para ahli, zat-zat tersebut kemudian tidak dianggap sebagai golongan vitamin B. Selanjutnya, di dalam vitamin yang larut air yakni ada vitamin C. Untuk kali ini pertemuan kita akan lanjutkan lagi dengan membahas lebih detail apa itu vitamin C. Vitamin C secara kimia menggunakan penamaan IUPAC, yakni nama vitamin C adalah 2-okso-L-treo heksono 1,4-lakton 2,3-enadiol, atau bisa juga disebut dengan R314 dihidroksi 5S12 dihidroksietilfuran 2,5H1. Ini nama tersebut sangat panjang memang, karena disesuaikan dengan aturan penamaan senyawa dari IUPAC. Karakter dari vitamin C memiliki tingkat densitas sebesar 1600
94 gram per cm kubik. Dan bisa dalam bentuk asam L-askorbat atau ke bentuk askorbatnya. Untuk vitamin C memang dicirikan pada umumnya yakni memiliki rasa asam. Ini akibat dari adanya bentuk interkonver dari askorbat menjadi asam askorbat. Asam L-askorbat sendiri akan teroksidasi menjadi monodehidroaskorbat dan kemudian bisa membentuk radikalisasi menghasilkan zat yang disebut dengan dehidroaskorbat. Struktur dari vitamin C yang kemudian lebih dikenal dengan di dalam ilmu kimia itu adalah askorbat memiliki 4 struktur, di mana yang pertama itu adalah bentuk struktur askorbat sendiri, yakni terdiri dari siklis 5 dengan 1 gugus keton dan 3 gugus alkohol. Untuk 2 gugus alkohol yang lain merupakan cabang dari alkil dan 1 gugus yakni gugus oksigen. Siklis itu sendiri kemudian di dalam ilmu kimia disebut dengan siklis furan. Dari keempat jenis gugus dan bentuk dari vitamin C, maka kita bisa membedakan dari sisi pertama alkil yang mengikat gugus alkohol untuk masing-masing bentuk, dan pada gugus keton ada yang bermuatan positif, ada yang bersifat radikal. Yang bersifat radikal seperti monodehidroaskorbat, sementara yang negatif itu ada 2, yakni askorbatnya sendiri dan isoaskorbat atau asam eritorbat. Sementara untuk vitamin C dalam bentuk yang netral dan tidak bermuatan yakni dehidroaskorbat, di mana oksigen kedua-duanya terikat dengan bentuk ikatan rangkap membentuk gugus keton. Fungsi dari vitamin C, kalau kita lihat dari metabolisme, maka vitamin C berfungsi untuk antioksidan, kemudian untuk mengurangi stres oksidatif, berperan dalam enzim kofaktor, berfungsi sebagai donor elektron pada metabolisme. Sementara untuk fungsi fisiologis, yang pertama adalah sintesis kolagen atau jaringan ikat di dalam tubuh, kemudian berperan dalam karnitin dan neurotransmitter atau pada bagian saraf,
kemudian berperan dalam metabolisme mikrosom, dan berfungsi sebagai reduktor untuk reaksi-reaksi di metabolisme, serta menjaga keseimbangan dan keberadaan atom besi dan tembaga di dalam metabolisme itu sendiri. Untuk vitamin C, selain dari fungsi metabolisme tadi, vitamin C juga berperan untuk melindungi preeklampsia, penyakit jantung, flu ringan, tekanan darah tinggi, pencegahan radikal bebas, dan degenerasi makula. Vitamin C pada fungsi kesehatan, yakni pertama, meningkatkan fungsi sistem kekebalan tubuh. Ini sangat penting dan sangat berperan untuk meningkatkan imun kita dalam hal menghadapi pandemi COVID-19. Selanjutnya, mempertahankan gizi sehat. Jadi mereka yang mudah mengalami radang gusi atau gusi bengkak, satu kemungkinan yakni adalah kurangnya konsumsi vitamin C. Selanjutnya juga berfungsi untuk meningkatkan visi atau penglihatan bagi mereka yang kena gejala uveitis. Selanjutnya, vitamin C juga merawat kondisi alergi seperti mereka-mereka yang terkena penyakit asma, eksim, atau alergi-alergi tertentu. Vitamin C juga dapat mengurangi efek paparan sinar matahari, terutama mereka-mereka yang bekerja atau beraktivitas di bawah terik matahari, untuk mengurangi dampak dari paparan sinar matahari yang biasanya yakni kulit terbakar atau kemerahan, terutama mereka-mereka yang bekerja di bagian daerah-daerah pantai atau laut atau dataran-dataran rendah. Selanjutnya, vitamin C juga mampu mengurangi keadaan mulut kering. Ini biasa mulut kering ini biasa juga diakibatkan dari penggunaan obat antidepresan atau antidepresi yang terus-menerus, sehingga bisa obat antidepresi tersebut mengakibatkan mulut kering, dampak dari pengurangan kelenjar air ludah. Fungsi kesehatan lain dari vitamin C yakni menyembuhkan luka bakar atau luka akibat benda-benda tajam atau luka-luka ringan. Kemudian juga sangat berfungsi untuk menurunkan gula darah pada penderita diabetes. Akibat dari kekurangan vitamin C,
maka dapat menimbulkan adanya bintik-bintik yang banyak di bagian paha dan kaki. Nah, bintik-bintik ini biasanya muncul adalah bintik-bintik kemerahan yang kemudian lama kelamaan menjadi coklat. Selanjutnya terjadi pendarahan dari semua selaput lendir. Ini agak lebih berat tingkat kekurangan vitamin C-nya. Dan penyakit scurvy atau dicirikan dengan terjadinya pembengkakan pada ruas-ruas tulang. Jadi seperti lutut, pergelangan tangan, dan sebagainya. Berikutnya adalah perasaan secara psikologis. Mereka-mereka yang mengalami kekurangan vitamin C akan merasa tertekan. Ini akibat dari fungsi hati yang tidak normal. Berikutnya mengarah kepada penyakit kudis. Karena vitamin C sendiri berfungsi untuk menjaga kesehatan dari kulit, sehingga bagi mereka-mereka yang kekurangan vitamin C akan berdampak pada penurunan kekebalan kulit yang berakibat sangat mudah terkena penyakit-penyakit kulit. Nah, yang paling utama di sini adalah penyakit kudis. Berikutnya, tampilan orang yang kekurangan vitamin C yakni muka pucat, gusi bengkak, luka bernanah, dan selanjutnya akibat dari gusi bengkak tersebut mengarah kepada pelepasan atau penanggalan dari gigi. Dan yang lebih fatal lagi, apabila itu defisiensinya atau kekurangannya sangat signifikan, dapat menimbulkan kematian. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwasanya kita mengkonsumsi vitamin C, walaupun vitamin C itu mudah larut di dalam air, artinya senyawa-senyawa vitamin yang mudah larut di dalam air sangat kecil kemungkinan dibanding dengan senyawa-senyawa vitamin yang larut lemak untuk meracuni tubuh manusia. Kenapa demikian? Karena vitamin-vitamin yang larut di dalam air itu mudah terdegradasi atau akan terekskresi bersama-sama dengan air karena larut air yang membentuk urin. Berikutnya, akibat dari keracunan vitamin C yang paling ringan yakni terjadinya peristiwa intrausus dan efek metabolit dalam sistem kemih. Peristiwa ini biasanya diawali dengan perut atau lambung kita akan memuncak atau naik kadar keasamannya, sehingga kita sendiri akan merasa sakit. Kemudian selalu buang-buang air, atau mungkin lebih dalam lagi, yakni bisa kita akan merasa seperti orang yang muntaber tetapi tidak muntaber. Kalau muntaber itu dengan diiringi dengan muntah, tapi ini tidak.
Berikutnya, terjadinya gangguan saluran cerna. Ini kembali kepada efek dari kenaikan tingkat keasaman yang ada di dalam lambung dan saluran-saluran pencernaan yang dilalui oleh vitamin C tersebut. Untuk keracunan yang lebih berat yakni adalah terjadinya batu ginjal. Ini apabila konsumsi vitamin C-nya memang cukup berat dan terjadi hemolisis. Berapa kecukupan tubuh manusia untuk mengkonsumsi vitamin C? Angka kecukupan gizi untuk manusia itu kembali tergantung kepada usia, jenis kelamin, dan aktivitas. Saya paparkan di sini untuk keadaan umum atau keadaan rata-rata, tanpa melihat dari sisi individual. Untuk usia balita yakni 0 sampai 8 tahun kurang lebih sekitar 25 sampai 35 mg. Ini asumsi kebutuhannya. Tetapi untuk konsumsi yang sehat yakni 35 mg. Sementara untuk anak-anak baik laki-laki maupun perempuan yakni umur 9 sampai 18 tahun, kebutuhan konsumsi vitamin C sebesar 40 mg, dan untuk khusus pada pria dewasa dan wanita dewasa yakni sama sebesar 45 mg. Hal ini berbeda dengan kebutuhan vitamin C untuk ibu yang dalam posisi hamil atau posisi menyusui. Untuk posisi hamil, konsumsi yang dibutuhkan vitamin C yakni antara 55 sampai 60 mg. Tetapi untuk yang posisi ibu sedang menyusui lebih besar, di mana kebutuhannya sekitar 80 sampai 85 mg. Dari mana kita dapat vitamin C? Vitamin C ini untuk Indonesia maka sangat banyak sekali sumbernya, karena kita berada di daerah tropis, di mana sumber-sumber vitamin C sangat melimpah. Sumber vitamin C dari nabati, mulai dari cabai, dan orang Indonesia ini paling suka sekali makan yang pedas-pedas. Jadi cabai itu memiliki tingkat vitamin C sangat tinggi, sekitar kurang lebih 244 mg per 1 gram dari bahan. Selanjutnya yakni jambu dan seterusnya. Dari sumber-sumber berbasis tanaman atau sumber vitamin C nabati
bisa kita lihat pada umumnya buah-buahan dan sayur-sayuran hijau dan sayuran atau makanan yang biasa kita makan banyak sekali mengandung vitamin C. Sementara sumber dari hewani, memang jumlahnya sangat kecil dibandingkan dengan sumber dari nabati. Sumber-sumber yang dari hewani pada umumnya ini berasal dari simpanan-simpanan vitamin C yang ada pada hewan itu sendiri, yakni di bagian hati. Jadi di sini untuk sumber hewani lebih banyak pada hati. Jadi hati ayam, domba, dan seterusnya. Sementara selain dari itu, yakni juga bisa dari sumber hayati dalam bentuk susu, walaupun memang kecil dibandingkan dengan yang dari hati. Untuk metabolisme dari vitamin C dalam tubuh, yakni kita awali dari penyerapan. Asam askorbat atau yang biasa disingkat dengan AA yang kita konsumsi dari sumber hewani maupun nabati kemudian akan dirubah menjadi dihidroaskorbat. Proses ini terjadi pada penyerapan. Selanjutnya, setelah menjadi dehidroaskorbat, kemudian diangkut ke membran sel. Di dalam membran sel dikembalikan ke posisi semula menjadi asam askorbat atau AA. Asam askorbat tersebut kemudian mengarah kepada sel-sel tubuh dan jaringan tubuh yang ada di seluruh tubuh manusia. Kerja dari asam askorbat mengarah ke sel-sel tubuh tersebut dibantu dengan kehadiran natrium bebas, di mana natrium bebas ini berfungsi sebagai pengangkut dari asam askorbat. Yang kemudian akan membentuk senyawa natrium askorbat. Jadi di dalam sel-sel tubuh dan jaringan, untuk mengarah ke sel-sel tubuh dan jaringan tersebut, asam askorbat dibuat dalam bentuk garam, yakni natrium askorbat, kemudian mengarah kepada sel-sel tubuh dan jaringan. Tetapi setelah berada pada sel-sel tubuh dan jaringan, kemudian natrium sendiri akan melepaskan diri dari askorbat kembali menjadi asam askorbat, dan natrium kembali kepada menjadi natrium bebas dan mengarah kepada ekskresi atau pembuangan, di mana pembuangan diawali dari mulai ginjal kemudian langsung ke sistem kemih. Jadi vitamin C akan terbuang melalui ekskresi pada sistem kemih. Jadi terbuang dalam bentuk air seni, karena memang vitamin C larut di dalam air. Demikian untuk pertemuan kali ini, kita setelah membahas vitamin larut air. Sampai ketemu lagi pada pembahasan berikut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, semangat untuk tetap berkarya.